Selamat datang di channel SK2 Team. Video ini adalah part 2 ringkasan Tower of God Season 1 versi Webtoon Indonesia. Buat kalian yang belum nonton part satunya, silahkan cek deskripsi video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel ini. Cukup basa-basinya, langsung saja enjoy this video. Lantai 2, ujian petak umpet. Ujian ini diadakan untuk 28 regular yang sudah lolos namun gagal. Ujian ini dinilai secara individu dan kelompok, dan yang lulus ujian ini akan naik ke lantai berikutnya. Peraturan: setiap kelompok akan memilih satu fisherman sebagai pencari. Saat pencari dari tim regular mencapai pintu keluar, tanpa tertangkap pencari dari tim ranker, maka tim tersebut menang. Masing-masing tim akan diberi waktu 3 jam. Dan permainan akan berakhir saat pencari dari tim regular ditangkap oleh pencari dari tim ranker. Masing-masing pencari akan mengenakan pin. Pin tersebut akan berbunyi saat disentuh dan permainan akan berakhir. Jika pencari dari tim regular dapat menangkap pencari dari tim ranker, maka akan mendapatkan 2000 poin. Ujian ini dibagi menjadi 2 tim. Tim A ada Kun, Anak, Shibisu, Laure, Hwaryun, dan lain-lain. Kun sebagai kapten, dan Anak sebagai pencari. Di tim B ada Endorsi, Bam, Rahel, Hats, Ho, dan lain-lain. Endorsi sebagai kapten sekaligus pencari. Dan yang akan menjadi pencari dari tim ranker adalah Kwon. Tim A gagal karena Kun berniat membantu Bam agar lulus ujian tersebut. Pada saat Kwon mengejar Anak, Kun berhasil mengolok-olok Kwon agar dapat melompat bersama. Sebelumnya, Kun telah menyiapkan jebakan sebuah katrol yang ia ikat di tangannya. Saat Kun jatuh, secara otomatis lighthouse yang dinaiki Anak saat bersembunyi akan naik ke atas. Saat di bawah, Kun menawarkan kepada Kwon bantuan untuk naik ke atas dengan syarat Kwon harus membantu Rahel saat ujian tim B. Di belakang layar, Kun dan Laure setuju untuk membantu Kwon pergi ke atas. Permainan berakhir dan tim A gagal saat Kwon berhasil merebut pin dari Anak. Catatan: Kwon tidak bisa menggunakan Shinshu untuk naik ke atas karena kekuatannya dibatasi. Lalu, Kun dan Laure sudah dipastikan lulus karena nilai mereka di ujian sebelumnya. Tim B, Endorsi menyarankan agar semua fisherman berjalan bersama, sementara Hats dan kelompok Spear Barrier akan mengawasi dan menahan pergerakan dari ranker. Ujian dimulai dengan Hats yang berusaha menahan Kwon agar kelompok Spear Barrier dapat menyerang Kwon dari atas, tapi Hats dikhianati dan kelompok Spear Barrier melarikan diri. Di suatu tempat, Endorsi yang berniat mengeliminasi semua fisherman dengan tujuan agar ia menjadi satu-satunya fisherman yang lulus di tim B, karena di ujian sebelumnya Endorsi gagal. Di tempat lain, Ho menyandera Rahel karena merasa iri dengan kekuatan dan bakat yang dimiliki Bam. Ho bertanya kebenaran tentang Bam. Ho meminta Bam untuk memegangi Kwon yang saat itu berusaha untuk menyelamatkan Rahel, dan Ho juga mengancam akan membunuh Rahel. Di saat yang sama, kelompok Spear Barrier yang berkhianat tadi menyerang Kwon dan berusaha untuk merebut pin miliknya. Lalu, Kwon langsung menyerang Bam sehingga membuat Bam shock dan berhenti bergerak sejenak. Kwon berbisik kepada Bam agar menggunakan teknik yang sama untuk menghentikan Ho, sementara Kwon akan mengurus kelompok Spear Barrier yang berkhianat. Bam berhasil meniru teknik Kwon yang hanya dilihatnya satu kali saja. Kwon terkejut, teknik yang dipelajarinya selama bertahun-tahun dapat ditirunya dalam sekejap. Ho sempat menusuk Rahel satu kali, tepat sebelum Bam menghentikannya dengan teknik yang ditirunya. Kemudian Ho bunuh diri. Endorsi datang setelah berhasil mengeliminasi semua fisherman yang ada di tim B. Ujian berlanjut. Endorsi meyakinkan Bam untuk bekerja sama dengannya dan mengalahkan Kwon. Saat Endorsi bertarung 1 lawan 1 dengan Kwon, Bam memberi dukungan dengan menggunakan teknik fast skip dari jarak jauh untuk menghentikan pergerakan Kwon. Tim B menang berkat Endorsi yang berhasil menipu Kwon. Ujian petak umpet selesai. Karena cedera yang dialami Rahel saat ujian petak umpet, Bam bersedia menjadi kaki Rahel dan membantu Rahel untuk menaiki menara. Hasil ujian diumumkan dan Rahel gagal menaiki lantai selanjutnya karena kondisinya yang sedang cedera. Untuk membawa Rahel ke lantai selanjutnya, tim Bam harus menjalankan ujian dari sang administrator lantai. Catatan: ujian ini dapat dilakukan jika ada irregular yang ikut berpartisipasi. Karena Bam adalah seorang irregular, ujian tersebut dapat dilaksanakan. Han Sung-yu menjelaskan kepada semua regular, apabila mereka membantu Bam, mereka akan diingat sebagai orang yang membantu irregular. Sedikit penjelasan tentang irregular.
Irregular adalah orang yang memasuki menara, anjing. Sedikit penjelasan tentang irregular. Irregular adalah orang yang masuk menara atas kehendaknya sendiri, dan setiap ada irregular yang masuk, selalu terjadi kekacauan. Ujian administrator menggiring ikan laut dalam. Ujian terakhir untuk naik ke lantai selanjutnya, di mana Bam dan Rahel akan menjadi ikan dengan cara mereka akan dilingkupi dengan gelembung Shinsu. Tugas yang lainnya adalah melindungi penggiring dari pencuri dan anjing agar Bam dan Rahel yang telah menjadi ikan bisa sampai pada sang ratu. Han Sung-yu juga menjelaskan bahwa ada satu makhluk yang bernama banteng. Jika mereka bertemu dengan makhluk tersebut, maka ujiannya akan jadi lebih sulit. Karena banteng adalah makhluk buas dengan temperamen yang buruk dan nafsu makannya yang sangat besar. Berikut adalah penjelasan tentang hewan yang akan mereka temui. Yang pertama, penggiring. Penggiring adalah sekelompok lumba-lumba gobi yang akan menggiring ikan kepada sang ratu. Yang kedua, anjing. Anjing adalah predator yang memangsa lumba-lumba gobi. Yang ketiga, pencuri. Pencuri adalah sekelompok goblin dan cacing yang berusaha mencuri ikan yang digiring si lumba-lumba gobi. Dan yang terakhir adalah banteng. Banteng adalah makhluk buas yang berada di puncak rantai makanan. Tugas Rak dan Parakul mengawasi pergerakan goblin dan cacing yang berusaha memakan ikan yang digiring lumba-lumba gobi. Saat mengawasi dari atas, Parakul secara tidak sengaja melempar tombak ke arah cacing, yang mengakibatkan mereka dikejar oleh gerombolan goblin. Rak menyeret Parakul berlari dan melompat ke arah kerumunan cacing dan goblin. Parakul ketakutan dan memejamkan mata saat Rak melompat, dan saat membuka mata, mereka sudah diterbangkan karena diselamatkan oleh Laure. Laure dan Naran berhasil membuat anjing dan goblin bertarung dengan cara memblokir jalan bawah tanah yang dilalui oleh anjing, dan memberi kesempatan kepada Spear Barir untuk menghabisi cacing yang berusaha mencuri ikan saat goblin dan anjing bertarung. Shibisu, Anak dan Endorsi ditugaskan Kun untuk menghalangi dan mengalahkan banteng agar banteng tidak memakan semua hewan yang ada di laut. Anak dan Endorsi bertaruh untuk mengalahkan banteng. Jika Endorsi menang, maka Black March akan menjadi miliknya. Tapi jika Endorsi kalah, ia akan menjadi pelayan anak seumur hidupnya. Masing-masing memiliki waktu 5 menit untuk bertarung dengan banteng, dan Endorsi mendapat giliran pertama. Saat bertarung, Endorsi hampir menang dengan mudah, tapi banteng tersebut melarikan diri dan bersembunyi ke tempat yang gelap. Endorsi mengejar banteng ke dalam gua yang gelap. Tiba-tiba banteng menyerang dan berhasil menangkap Endorsi dengan ekornya. Saat diserang, Endorsi merasakan kekuatan banteng yang berubah menjadi kuat. Melihat waktu yang hampir habis, Anak pergi mencari Endorsi yang sedang mengejar banteng. Saat di perjalanan, Anak bertemu dengan Yuga, gurunya Bam di kelas Wave Controller. Yuga itu sebenarnya Lopo Biaren yang sedang menyamar sebagai guru Bam di kelas Wave Controller. Sedikit penjelasan tentang Lopo Biaren. Ia adalah pembunuh nomor 67 dari pasukan pembunuh Zahard. Ren ditugaskan untuk mengambil Green April sekaligus membunuh Anak, si putri palsu yang sebenarnya putri dari anak Zahard yang sudah mati. Dan keluarga Lopobia dikenal dengan animanya. Ren mengatakan kepada Anak bahwa ialah yang membunuh ibunya, si anak Zahard yang asli, sambil menunjukkan kalung yang pernah diberikan Anak kepada ibunya sebelum penyerangan. Mendengar pernyataan tersebut, Anak mengamuk dan mengaktifkan Green April lalu menyerang Ren. Ren menangkis serangan Anak menggunakan anima monster ikannya, lalu Ren menyerang balik Anak dengan Shinshu. Kemudian Anak kalah dan terluka parah. Ren mengambil Green April, dan sebelum membunuh Anak, Ren memperlihatkan kepada Anak putri Endorsi yang berhasil ia tangkap dengan mengendalikan banteng. Setelah memperkenalkan diri, Ren memerintahkan Endorsi untuk menghabisi Anak menggunakan Green April. Endorsi mengambil Green April dan mengajak Anak bekerja sama untuk mengalahkan Ren. Anak setuju, lalu memberikan Black March pada Endorsi dan Anak menggunakan Green April. Keduanya menyerang Ren, tetapi kekuatan mereka berdua bahkan tidak mampu membuat Ren terjatuh. Saat Ren hendak membunuh mereka berdua, tepatnya Anak, Ren dilempari batu oleh seseorang, dan orang itu adalah Hayuri Zahard yang kebetulan bertemu Shibisu saat mencari jalan untuk bertemu dengan Bam. Yuri bertanya siapa Ren dan apa tujuan ia ingin mencelakai kedua saudarinya tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Ren, Yuri berusaha untuk menahan emosi dan menjelaskan kepada Ren aturan yang melarang Ranker untuk melukai regular yang sedang melakukan ujian, dan mengatakan bahwa dialah yang akan membawa Green April dan mempersilahkan Ren untuk pergi. Ren menolak dan tetap ingin membunuh Anak yang merupakan aib bagi Raja Zahard. Kemudian Ren langsung menyerang Yuri dengan Shinshu yang berbentuk monster ikan.
Bagi Yuri, serangan tersebut bukan apa-apa, lalu melenyapkannya dengan mudah. Dan dengan cepat, Yuri mendekati Ren, lalu berkata bahwa yang dia lakukan ini adalah sebuah pertahanan diri. Yuri menjentik Ren dan membuat ledakan yang cukup besar, tapi Ren berhasil menghindari serangan tersebut. Di dalam Lighthouse Kun AA, tiba-tiba ada seseorang dari tim Yuri yang berasal dari keluarga Kun. Ia menyusup dan meminjam Lighthouse Kun untuk menghubungi teman-temannya yang sedang terpencar. Ia mengatakan kepada temannya bahwa Putri Yuri akan bertarung dengan Ranker. Ia memberikan koordinat dan bersiap untuk pergi ke tempat tersebut. Evan langsung memotong pembicaraan tersebut dan mengatakan kepada mereka agar tetap di sana dan jangan membuat keadaan bertambah kacau. Evan pergi ke tempat Han Sung Yu dan menjelaskan alasan ia dan timnya mengacau ujian untuk mengambil kembali Black March. Dan setelah pembicaraan yang cukup panjang, Han Sung Yu mengizinkan mereka untuk membunuh Ren dan mengambil kembali Black March. Saat Yuri ingin serius bertarung dan berniat membunuh Ren, tiba-tiba Evan menghubungi Yuri agar tidak membunuh Ren dengan tangannya karena itu akan membuat kesan kalau Yuri lah yang membantu anak. Evan juga telah memerintahkan Kurdan sang pemotong untuk membunuh Ren. Kurdan menghantamkan palunya dan boom, Ren jadi ayam geprek guys. Sebelum mati, Ren mengatakan bahwa ia telah mengirim banteng ke tempat Bam untuk membunuhnya. Mendengar ucapan tersebut, Yuri merasa kesal dan ingin menerobos masuk ke tempat ujian Bam untuk menyelamatkannya. Evan berusaha menenangkan Yuri dan menjelaskan bahwa ujian tersebut berlangsung sesuai keinginan administrator dan meyakinkan Yuri agar Bam harus lulus dengan kemampuannya sendiri. Sebelum pergi, Yuri menitipkan kepada si bisu sebuah pin dengan simbol Wall Haik Song untuk Bam dan mengatakan untuk menemuinya dan Urek Mazino di lantai 77 saat ia sudah menjadi Ranker. Yuri juga mengambil Green April dari anak dan akan mengembalikannya saat ia sudah siap untuk menanggung bebannya. Kemudian Yuri pergi. Saat di dalam gelembung Shinshu, Rahel menceritakan kepada Bam tujuannya menaiki menara untuk melihat bintang. Di tengah pembicaraan, mereka dikejutkan dengan serangan banteng. Bam berhasil menghentikan banteng tersebut dengan teknik fast skip. Tapi saat Bam ingin menyerangnya dengan banteng tersebut bergerak lagi dan berhasil menggigit lengan Bam. Satu serangan lagi dari banteng yang ingin menelan gelembung Shinshu yang dinaiki Bam dan Rahel. Bam yang berusaha melindungi Rahel mengumpulkan tekad dan ingin melepaskan satu serangan yang memfokuskan semua kekuatannya. Lalu menyerang saat banteng tersebut membuka mulutnya dan boom! Serangan Bam berhasil melukai banteng tersebut. Gelembung perlahan naik ke permukaan. Bam yang kelelahan saat melawan banteng mengatakan pada Rahel bahwa ia akan selalu mengikuti Rahel dan membantu Rahel kemanapun ia pergi. Saat Bam menjulurkan tangan dengan maksud memberi selamat kepada Rahel kalau mereka akan lulus ujian dan naik ke lantai selanjutnya, tapi Rahel malah mendorong Bam. Saat keluar dari salah satu lubang sang ratu, Rahel disambut teman-temannya dan bertanya kemana Bam. Rahel berpura-pura menangis dan menjelaskan bahwa Bam tenggelam karena berusaha melindunginya saat diserang oleh banteng. Ujian menggiring ikan laut dalam selesai. Saat Kun dan teman-temannya berkumpul di aula, Leroro datang dan berkata bahwa mereka semua lulus ujiannya. Lalu Hats tidak terima dan bertanya, bukankah untuk lulus ujiannya mereka berdua harus selamat? Kemudian Leroro menjelaskan bahwa sebelum ujian, Bam sendiri yang meminta kepada administrator lantai, jika ia mati saat ujian, ia ingin agar kalian semua dapat naik ke lantai berikutnya tanpa memperdulikan hasil dari ujian. Leroro juga menerangkan kalau Bam sudah tewas. Mereka sudah mencari ke semua tempat tetapi tidak bisa menemukannya. Dan kemungkinan Bam masih hidup kecil sekali. Rahel pingsan setelah mendengar ucapan tersebut. Saat merawat Rahel, mereka berbicara tentang keputusan masing-masing untuk membawa Rahel yang masih cedera melanjutkan ujian. Akhirnya mereka semua sepakat untuk membantu Rahel menaiki menara, karena mereka ingin mewujudkan keinginan Bam membawa Rahel menuju puncak menara. Tower of God Season 1 selesai. Itu saja pembahasan di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian suka. Komen kalau ada masukan, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton dan sayonara.